Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Festival Keluarga Whitebee 2021. Sebuah festival keluarga yang rutin kami adakan setiap tahun sebagai bagian dakwah kami membumikan konsep home-based education. Mengembalikan pendidikan pada fitrahnya, menguatkan pendidikan rumah. Acara ini berisikan seminar parenting Islami dan virtual home team expo. Program ini dipersembahkan oleh CBE Whitebee, komunitas keluarga bervisi solih, unggul, dan bahagia. Seminar parenting ini menghadirkan 3 narasumber utama bersama Bunda Ili Risman, Ustadz Ben Rijai Syurahman, dan Firdaus Art. Acara ini juga menghadirkan virtual home team expo pertama di Indonesia. Menampilkan puluhan profil keluarga Whitebee yang sedang berproses menjadi sebuah tim dalam keluarganya dengan menampilkan aneka proyek keluarga yang inspiratif. Selamat menikmati dan terinspirasi.
Alhamdulillah, di kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar banyak hal dari sosok yang luar biasa, sosok yang sudah menjadi jalan dari Allah Subhanahu wa taala, menyadarkan banyak orang tua akan pentingnya perannya di rumah, baik itu dari ayah maupun dari ibunya sendiri. Saya perkenalkan terlebih dahulu beliau, CV yang sudah saya dapatkan berkaitan dengan nama beliau. Nama beliau yang lengkapnya adalah Bendri Jaisyur Rahman. Bendri Jaisyur Rahman, alamat beliau tinggal di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, dan beliau lahir di Jakarta pada tahun 1981. Wah, masih muda ya. Instagram dan Twitter beliau adalah Ajo Bendri. Sahabat dan ayah bunda sekalian bisa mengecek Instagramnya untuk mendapatkan insight-insight yang positif tentang pengasuhan, tentang parenting. Dan channel YouTube beliau juga dengan nama Langkah Kita. Silahkan dicek juga di YouTube-nya dan silahkan subscribe langsung. Sudah menikah alhamdulillah dengan dikaruniai 5 anak dan mempunyai moto juga senyum, semangat dan tulus serta yakinlah Allah mencintaimu meski kamu tidak harapkan cintanya. Otokritik buat kita semua ya motonya, Masya Allah. Beliau sempat menempuh pendidikan di Ma'had Al-Hikmah Jakarta, lalu di FISIP Universitas Indonesia dan di Ma'had Utsman bin Affan Jakarta. Aktivitas beliau hari ini juga sebagai seorang mubaligh, lalu praktisi Islamic Parenting, pendiri dan pembina Yayasan Langkah Kita, konselor keluarga dan pernikahan, dan beliau juga aktif sebagai seorang penulis, juga narasumber di berbagai seminar, diskusi, serta sejumlah tayangan radio dan televisi. Alhamdulillah. Nanti insya Allah kita akan banyak mengambil hikmah dan juga ilmu dari Ustadz Bendri. Sahabat semuanya juga dan juga ayah bunda boleh untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya juga. Boleh sejenak bertafakur, ada apa sebetulnya dalam keluarga saya? Apa hal-hal yang selama ini menjadi kegelisahan dalam kaitannya tema yang beliau akan sampaikan? Sebentar, saya recheck kembali ya, khawatir salah redaksi. Ya, tema yang akan beliau sampaikan adalah pola pendidikan Islam dalam menyongsong generasi gemilang. Semua halnya ada polanya. Jadi kalau misalnya seseorang sedang bingung, mungkin belum tahu saja pola, belum tahu saja ilmunya. Dan bagaimanakah dalam segala tantangan yang sedang dihadapi oleh putra-putri kita saat ini, tantangan teknologi, tantangan juga dari segi adab, tantangan juga kita sebagai orang tua bagaimana mendidik anak di zaman yang sudah berubah ini. Insya Allah kita akan belajar dan kita song-song bersama-sama generasi gemilang. Alhamdulillah sudah terhubung dengan Ustadz Bendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Semoga antum juga begitu. Alhamdulillah, insya Allah. Jazakallah khairan Ustadz sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi di kesempatan kali ini dan kami silahkan Ustadz untuk mulai menyapa sahabat-sahabat yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Yang saya muliakan, saya hormati para pengurus dari Whiteby, Sekolah Whiteby, atau dari Panitia Festival Keluarga Whiteby 2021, juga buat para ayah bunda, para pemirsa yang menyaksikan program kita via online. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur tak pernah lupa memuja dan memuji Allah diberi kesempatan kita untuk duduk bersama dalam majelis ilmu meskipun online untuk kita memikirkan bagaimana sejatinya tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, termasuk seorang pendidik, bagaimana menyiapkan generasi yang gemilang di masa depan. Dan menyiapkan generasi yang gemilang adalah bagian dari salah satu kewajiban dan tanggung jawab. Dan inilah mengapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang hal ini di dalam surat An-Nisa ayat 9. Bahkan dimulai dengan kalimat wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim
zuriatan di'afan khaufu alaihim. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka zuriatan di'afan. Inilah salah satu warning kepada kita dari Allah buat para orang tua, buat para pendidik, wajiblah kita takut, wajiblah kita cemas karena hisab Allah anak kita menjadi generasi yang kuat, menjadi generasi yang gemilang. Yang ada justru kita malah membuat anak kita menjadi generasi yang lemah, zuriatan di'afan. Makanya dari kesempatan pagi hari ini kita mencoba membahas sesuatu yang menjadi salah satu poin penting kita bagaimana mendidik generasi kita menjadi generasi yang gemilang. Yang menarik adalah apa yang sejatinya menjadi tugas kita hari ini, sejatinya kita hanya meneruskan apa yang menjadi tugas pokok dari apa yang diperintahkan Allah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana salah satu tugas Nabi di antara sekian tugasnya adalah memberikan contoh bagaimana sebuah usaha mendidik generasi yang tadinya generasi yang rusak menjadi generasi yang luar biasa atau disebut generasi yang gemilang. Artinya apa? Artinya role model kita dalam profil generasi yang gemilang ini sejatinya sudah ada. Bahkan dipuja langsung oleh Allah sebagai contoh generasi yang harusnya itulah yang kita tiru. Inilah salah satu indahnya kita dalam mempelajari Islam, bahwa sejatinya risalah Islam ini sudah sempurna dan berisi segala macam contoh dalam kita melakukan upaya pendidikan. Di mana contoh generasi gemilang ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, kalian ada generasi yang terbaik yang dikeluarkan oleh manusia. Kalimat kuntum khaira ummatin atau khairu ummah ini salah satu maknanya jelaskan para mufasir adalah kalimat pujian kepada generasi sahabat. Di mana generasi sahabat adalah sebut khairu ummah, generasi yang terbaik. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah lihat Muslim, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah zamanku, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian masa setelahnya dan masa setelahnya. Maka kalau kita perhatikan apa yang menjadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini adalah sebuah acuan bahwa sejatinya sudah ada contoh profil yang memberikan sebuah gambaran. Inilah contoh generasi terbaik, generasi gemilang yang sejatinya wajib kita tiru, wajib kita contoh. Dan ini pula lah yang menjadi dasar kenapa Imam Malik ketika pernah ditanya oleh salah satu muridnya, oleh salah satu jamaahnya, tentang bagaimana upaya memperbaiki generasi yang di zaman Imam Malik saja sudah mulai sedikit menyimpang. Ya, di saat itulah Imam Malik mengucapkan sebuah kalimat yang menjadi pondasi bagi kita. Sejatinya tidak ada upaya yang yang baik untuk kita memperbaiki generasi kecuali mengikuti apa yang menjadi dasar yang disampaikan oleh Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Lan yaslu akhiru hadhil ummah illa ma usliha awaluha. Tidaklah mungkin generasi akhir zaman diperbaiki kecuali mengikuti bagaimana generasi terdahulu diperbaiki. Kurang lebih maknanya seperti itu. Artinya tidak mungkin generasi yang saat ini kita harapkan menjadi generasi gemilang kalau kita tidak mencontoh generasi yang sejatinya sudah dicontohkan Al-Quran menjadi generasi gemilang. Kalau ditanya kerusakan yang terjadi zaman sekarang, sejatinya kerusakan itu pula dialami sebelum risalah Islam datang di zaman para sahabat. Ya, di mana zaman para sahabat kerusakannya lebih parah. Mulai dari kerusakan sosial, bagaimana bagaimana kerusakan moral, mabuk-mabukan menjadi sesuatu yang biasa saja, perlakuan yang zalim terhadap wanita, ya, di zaman jahiliyah wanita dianggap suatu hal yang hina, bahkan sampai ada misalnya penyair yang sampai mengucapkan misalnya syair tentang perendahan terhadap wanita, ya, ada yang mengatakan al-mar'ah mahiyal mar'ah al-mar'atu bahimatul jamilah. Wanita, siapa itu wanita? Wanita itu hewan yang cantik.
Jadi bahkan wanita didefinisikan sebagai hewan yang cantik. Sampai saking rendahnya di masa jahiliyah tersebut, wanita tidak memiliki hak untuk terhadap pernikahan, sehingga pernikahan itu sangat menzolimi. Makanya di masa jahiliyah banyak sekali jenis-jenis pernikahan. Ada yang disebut pernikahan al-istibdha, nikah titip benih, ya, artinya seorang suami yang merasa bahwa anaknya ternyata tidak sesuai harapan secara fisiknya, misalnya, ya Allah, kok tampang anak gue kayak gini banget ya, ya jauh banget ya, kok nggak ada cakep-cakepnya juga gitu ya, dan dia menyadari ini kayaknya gen saya nih, kayaknya dari saya nih, ya pengen punya anak yang cakep, tapi bapaknya ya seperti itu. Makanya si bapak berinisiatif menyuruh istrinya tidur sama lelaki tetangganya, dan lelaki tetangganya dibayar untuk menghamili istrinya, dan itu disebut istibdha. Betapa wanita zaman jahiliyah mendapatkan perilaku yang begitu hina ya oleh masyarakat. Dan apalagi ada namanya nikah istibdal, nikah tukeran ya, seorang suami kalau bosan bisa sepakat tukeran istrinya sama tetangga. Ya, dia bisa bilang sama tetangganya, "Mas, tuker istri saya mau nggak ya? Ini umur istri saya 50 ya, tuker 25-an 2 ada nggak?" gitu. Jadi bisa ditukar sesuka hatinya dia. Sampai segitunya ya. Ada lagi namanya nikah rigot. Seorang wanita yang ingin mendapatkan suami tapi jomblo menahun di zaman jahiliyah ada caranya. Satu caranya masang bendera kuning depan rumah. Itu artinya available for space. Artinya silakan digaulin ya, coba dulu test drive. Begitu wanita ini digauli dan hamil, wanita ini mengumpulkan semua laki-laki yang pernah menggaulinya, kemudian dia bebas menunjuk siapa yang menjadi suaminya. Dulu dipraktekkan zaman jahiliyah cara-cara seperti itu. Ada lagi namanya al-bighaya. Ya, seorang bapak yang meminta lelaki asing untuk meniduri putrinya, kemudian ketika hamil dia meminta upeti kepada setiap laki-laki yang pernah meniduri anak gadisnya dengan motif ekonomi. Kemudian setelah pada saat melahiran, semua laki-laki tersebut dikumpulkan dan dipanggillah ahli pembaca kemiripan tubuh yang dikenal sebagai al-qahifah. Kemudian ahli ini karena dulu belum ada tes DNA, kemudian mengecek kemiripan yang paling mirip dipandangi laki-laki yang berjejer ini dengan si bayi. Kemudian dia memutuskan ya bahwa yang menjadi berhak bapaknya adalah si fulan yang dirasa paling mirip, dan itu terjadi di masa jahiliyah. Itu satu contoh kebobrokan moral. Lagi contoh-contoh yang lain, bagaimana penindasan kepada masyarakat misalnya kulit hitam, bagaimana misalnya perilaku mereka amoral ya, melakukan ya hal-hal yang buruk. Nah, ketika Islam datang, dibawalah oleh Rasulullah sampai akhirnya mereka menjadi generasi yang luar biasa, menjadi generasi yang tangguh, menjadi generasi yang disebut generasi terbaik. Maka pola inilah yang sejatinya bisa kita tiru, bahwa di tengah pesimisme sebagian pendidik atau sebagian orang yang menganggap udah hancur banget nih anak-anak zaman sekarang nih, sejatinya kita tinggal mengembalikan kembali pola-pola pendidikan Islam yang sekarang selama ini dipandang sebelah mata. Bahwa seolah-olah bahwa kalau kita mendidik dengan cara Islam itu cara yang jadul. Padahal sejatinya pola pendidikan Islam inilah sukses melahirkan generasi yang berkualitas. Bahkan generasi pendidikan di Barat itulah yang selama ini dianggap gagal. Saking gagalnya Barat mencari pembenaran terhadap perilaku kerusakan. Misalnya satu contoh misalnya Dr. Khalid Ahmad Asyantut misalnya dalam kitab Tarbiyatus Syabab bil Aba wa Duat menampilkan betapa bobroknya pendidikan di Barat, sampai-sampai ada ahli yang sekarang jadi rujukan para psikolog. Mohon maaf nih kalau ada psikolog yang hadir di sini, ini hanya salah satu presentasi dari Dr. Khalid Ahmad Asyantut dalam kitabnya, bahwa ada yang terkenal yang menjadi rujukan para psikolog namanya Dr. Stanley Hall kalau nggak salah. Stanley Hall ini membuat tahun 1912 membuat jurnal tentang usia tumbuh kembang anak yang mendefinisikan sebuah rentang usia yang zaman dulu belum terdefinisikan, unidentified, yaitu anak-anak umur belasan tahun yang kalau disebut dewasa tapi kelakuannya kayak bocah. Kalau mau disebut anak-anak tapi badannya udah gede. Akhirnya dengan PD-nya dia memberi istilah kepada anak ini dengan istilah teen atau teenager. Teenager adalah anak-anak usia belasan tahun dari kata teen.
Dan dari hasil risetnya yang dia sandarkan kepada anak-anak di Eropa dan Amerika dengan jumlah yang banyak, dia menyimpulkan anak-anak teenager ini adalah anak-anak yang profilnya suka ngelawan, ngebantah, ngeyel, yang ngeberontak, yang melakukan perbuatan onar. Makanya disebutlah oleh Stanley Hall sebagai fase storm, fase badai, ya. Dan itu dianggap sebuah hal yang maklum, sebagai sebuah pemakluman. Artinya para orang tua disiapkan, wahai ayah bunda, nanti anakmu akan begini-begini, dan itu dianggap normal karena ini dianggap fase tumbuh kembang. Dan itu katanya karena kami sudah riset dari anak-anak di Eropa dan Amerika. Nah, cacatnya riset ini, kata Dr. Khalid Masyantut, karena beliau menyandarkan dari apa yang dilihatnya itu sebagai sebuah kebenaran. Padahal kalau boleh disimpulkan, kata Dr. Khalid Masyantut, justru hasil riset ini membuktikan betapa Barat gagal mendidik anak-anaknya, sampai anak-anaknya begitu tumbuh saat remaja, balik justru menjadi anak yang bermasalah. Bukan dibenarkan, bukan dimaklumkan. Ya, harusnya dijadikan sebuah rujukan. Oh, berarti ada yang salah gitu ya. Karena kalau kita mendasarkan umur ini, kita kembalikan kepada anak-anak yang dibina oleh Rasulullah, justru masa-masa yang menggairahkan. Ali bin Abi Thalib 10 tahun sudah menjadi tameng Rasulullah. Saat Rasulullah hendak mau dibunuh, Ali yang menggantikan posisi Rasulullah di kamarnya. Ya, 14 tahun ya Abdullah bin Abbas. Ya, bagaimana menjadi ulama 14 tahun. Oke, bagaimana Abdullah bin Abbas misalnya menjadi sosok yang dikenal cerdas dalam berargumentasi 14 tahun, bahkan beliau disebut ulamanya para sahabat. Beliau pula yang menerbitkan fikih al-waqi atau fikul insan, yang dimana fatwa beliau itu sangat manusiawi. Pernah diceritakan oleh Dr. Yusuf Qaradawi, ketika suatu hari ada yang bertanya, minta fatwanya, ya Ibnu Abbas, ya ada seorang kakek-kakek, apa hukumnya seorang suami mencium istrinya di bulan Ramadan? Maka beliau mengatakan halal, tafadhal, silakan. Begitu tak lama ada seorang anak muda bertanya hukumnya sama, wahai Ibnu Abbas, apa hukumnya seorang suami mencium istrinya di siang hari Ramadan? Beliau mengatakan haram, mamnu, terlarang. Nah, ini yang membuat sebagian orang terheran, terutama kawannya. Mengapa fatwamu berubah? Cerdas lihat Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, kalau ingin membuat fatwa, lihat siapa yang bertanya. Yang pertama bertanya itu kakek-kakek. Kasarnya ini pengantin veteran. Udah lama nikah. Kalau dia cium istrinya, udah nggak minta nambah lagi, udah biasa. Jadi dia nggak bisa ini di bulan Ramadan siang hari biasa. Nah, yang kedua nanya, ini anak muda baru nikah semalam. Kalau dia cium istrinya di siang Ramadan bahaya. Ya dia akan minta lagi. Makanya demi amannya saya larang dia agar tidak terjadi kerusakan. Sementara yang satu saya bolehkan. Itulah cerdasnya ya seorang Abdullah bin Abbas. Jadi masih muda. Belum lagi misalnya ada Usama bin Zaid umur 17 tahun sudah jadi panglima perang. Bagaimana beliau menjadi panglima perang di umur 17 tahun, bahkan yang luar biasanya ya beliau ya memimpin para sahabat-sahabat yang senior. Padahal 17 tahun loh. Kalau anak kita 17 tahun paling banter jadi pemimpin upacara bendera. Nah, ini 17 tahun sudah jadi pemimpin perang. Ya, ini menandakan. Dan inilah kisah keemasan generasi-generasi terdahulu. Ya, di mana generasi terdahulu itu benar-benar memiliki yang namanya sebuah gambaran generasi yang sangat ideal, yang tentu dibina oleh siapa? Dibina oleh murabi terbaik, oleh pendidik terbaik, yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu baginda Nabi yang sejatinya ya mengajarkan bagaimana pola pendidikan yang berhasil mencetak generasi yang unggul, dan itulah yang sejatinya kita tiru. Ya, jadi kalau kita ingin meniru pola pendidikan Islam, maka sejatinya adalah kita harus memahami dulu apa karakteristik dari pendidikan dalam Islam. Beberapa karakteristik ini bisa memudahkan kita memahami. Yang pertama, ya, al-khasaisu al-ubu al-islamiyah, karakteristik pendidikan Islam itu adalah tujuan utama pendidikan Islam adalah menjadikan setiap anak menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba orang tua, hamba guru. Dan ini adalah pengingat buat kita, sebagaimana disebutkan dari surah Al-Imran ayat 79,
teguran kepada kita, termasuk juga penegas tentang tugas kenabian. Apa kata Allah? Maka li basyarin ayutiyahu laul kitabal hukma wa nubuwata thumma yaqula linnas kunu ibadali min dunillah. Dan tidaklah pantas, tidaklah patut bagi seorang manusia yang diberikan Alkitab, yang diberikan hukum-hukum, yang diberikan kenabian, kemudian mengajak kepada kaum-kaumnya dengan berkata, jadilah kalian hamba-hambaku, bukan hamba-hamba Allah. Justru kalimat ini ya dianggap sebagai sebuah penegas, ya, tidaklah pantas seorang nabi dan tidak mungkin seorang manusia mengajak, jadilah kalian hamba-hambaku, bukan hamba-hamba Allah. Justru yang diingatkan dalam ayat ini adalah walakin kunu rabbaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba yang Rabbani. Jadilah kalian hamba-hamba yang Rabbani, hamba-hamba Allah. Dan ciri hamba Rabbani ini cirinya dua. Bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tatrusun. Karena kalian senantiasa mengajarkan Al-Quran dan senantiasa mempelajarinya. Jadi kalau kita lihat generasi yang disebut generasi Rabbani, yaitu generasi yang dia ya dalam hal ini menghamba kepada Allah bukan kepada makhluk. Artinya kebaikan-kebaikan dia sadari karena kesadaran penuh. Bukan karena kenapa kamu hafal Quran? Ya disuruh bapak saya. Ya bapak saya kan ustadz misalnya. Kenapa kamu hafal masuk pesantren? Ya mama saya yang nyuruh. Tidak ada kesadaran penuh ini menjadi salah satu dasar bagaimana kita mengantisipasi kalau ada anak-anak yang akhirnya ya dalam hal ini dia tanpa sadar menjadi hamba-hamba orang tuanya. Memang tidak ada satupun orang tua yang mengatakan gini, jadilah kamu hamba-hamba papa. Tidak. Tapi sebagian anak-anak ketika dia tidak menyadari tentang bagaimana esensi kehidupan, maka dalam hal ini dia akhirnya tidak menyadari tanggung jawabnya dan tanpa sadar dia akhirnya menjadi jadi hamba-hamba dari orang tuanya. Ini yang kita khawatirkan. Itulah mengapa jangan GR dan wajib waspada kalau anak kita misalnya ya berkata begini, mengapa kamu baru sholat, mengapa kamu lakukan? Di satu sisi mungkin kita merasa bangga ketika dia bilang untuk menyenangkan hati papa, untuk membuat mama bangga. Mungkin dalam hal ini kita merasa alhamdulillah anakku baik yang menyenangkan hatiku. Tapi wajib waspada kalau ternyata mereka melakukan ini bukan karena kesadaran, karena mereka secara individu adalah hamba Allah. Sehingga tanpa sadar amal-amalan mereka semata-mata hanya untuk membuat orang tuanya bahagia saja. Tidak disadari ketika orang tuanya tiada akhirnya lepas ibadahnya. Ini yang tidak kita inginkan. Makanya berapa banyak ya kami pernah menemukan misalnya anak-anak yang rajin pada saat mereka masih orang tua masih hidup, rajin ibadahnya. Begitu orang tuanya tiada, justru lepaslah segala pernak-pernik yang selama dia pelajari. Sampai ada yang pernah kami tanya, sampai dia melakukan hal yang sangat ekstrim, ya misalnya dia dulunya seorang dai cilik, tiba-tiba sekarang berpakaiannya seronok dan sebagainya. Kemudian ketika ditanya, mengapa sih kamu akan gini? Kata dia, kan bapak udah meninggal. Selesai tanggung jawab saya, Kak. Saya teruskan, hidup saya masih tersisa. Dulu saya ikut lomba tilawatil Quran, tahfiz Quran itu kan karena bapak. Dulu saya itu pakai jilbab itu karena nggak enak sama mama. Orang tua udah meninggal. Saya sekarang mengurus hidup saya sendiri. Saya udah gede kok. Nah ini yang kita tidak inginkan. Karena itulah mengapa salah satu yang kita harus ingat bahwa kita sebagai seorang ayah dan bunda dalam pendidikan Islam mengajak ya sebagaimana Rasulullah mengajak para sahabat menjadi hamba Allah, maka demikianlah yang kita lakukan kepada anak didik kita, kepada yang namanya anak kita, bahwa kita tidak bisa mendidik mereka kecuali kita menyadari bahwa kita mengajak kepada Allah bukan kepada kita. Dan konsep ciri indikator bahwa kita mengajak kepada yang namanya Allah, kita menghargai keunikan. Bahwa Rasulullah SAW menghargai keunikan sahabat sehingga tidak melakukan penyeragaman. Sebagian besar pola didik sekarang itu menyeragamkan dalam banyak hal. Padahal manusia itu unik. Kadang-kadang kita menjadikan contoh seorang tokoh seolah tokoh ini adalah contoh yang wajib dimiliki oleh semua anak-anak di dunia. Contoh gini, kamu tuh harus laki-laki harus kayak Umar. Padahal contoh sahabat itu nggak cuma Umar.
Saya sampaikan ini untuk kita bisa memahami bahwa Rasulullah SAW itu menjaga karakteristik sahabat tetap dengan keunikannya masing-masing. Contoh, ada seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal melo, gampang nangis. Ya, sampai-sampai ketika Rasulullah dalam keadaan ya sudah sakit ya, tiba-tiba meminta Aisyah Ummul Mukminin untuk meminta ayahnya alias sahabat Rasulullah dan mertua Rasulullah ini untuk menjadi imam. Dan Aisyah bilang, "Jangan ayahku, wahai suamiku. Kalau ayahku itu dia baca Quran itu baru baca ayat nangis, baru baca basmalah nangis. Kasihan jamaahnya. Karena ayahnya sangat melo, sangat sensitif." Ya. Bahkan ketika ada hadis mengatakan bahwa barang siapa yang kainnya melebihi mata kakinya, maka dia masuk neraka. Pada kholanar. Maka Abu Bakar langsung nangis. Langsung menyangka, jangan-jangan saya masuk neraka. Dan Rasulullah mengingatkan, enggak. Kamu kan merosot karena kedodoran. Ya, kalau yang diharamkan karena sombong. Jadi ketika itulah bagaimana seorang Abu Bakar Siddiq disebut sahabat yang sangat melo, gampang nangis, melankolik. Ada nggak anak laki-laki model kayak gini? Mungkin ada. Tapi sebagian kita langsung mengatakan, laki-laki kok nangis mulu. Padahal bisa jadi ada yang model begini. Kayak ada sahabat yang namanya Abu Bakar. Tapi ada juga sahabat yang namanya Umar. Kita tahu Umar tegas, keras. Ya badan yang besar, jenggotnya. Ya bahkan dalam Imam Az-Zahabi melukiskan bagaimana sosok Umar bin Khattab ini. Ya, di mana Umar ini ya dikenal sebagai sosok yang badannya tegap, tinggi 2 meter lebih, ya kumisnya melintang, jenggotnya lebat. Bahkan ada riwayat menyebutkan Umar ini suka melintir kumisnya kalau ada masalah. Tapi kalau kumisnya dilintir dan dia meniup, tandanya masalahnya berat, jangan diganggu. Umar lah sahabat yang enggak basa-basi. Kalau ada yang misalnya melakukan pelanggaran agama, cukup kalimat Umar itu singkat, da'ni adribu unuqa hadzal munafiq. Biar saya penggal tuh kepala orang ini, ya nggak ada main-main. Nah kalau kita lihat fenomena ini mungkin ada di sebagian anak kita. Ada anak-anak yang bawaannya gitu, hantam aja pi, hantam aja pak, tabuk juga nih gitu. Mungkin dia memang seperti itu, keras gitu ya. Dan Rasulullah tidak menganggap ini sebagai hal yang dianggap sebagai ini nggak benar gitu ya. Kamu tuh harusnya ini kayak Abu Bakar, tidak. Makanya Rasulullah ketika suatu malam melakukan sidak, ya disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah malam hari ingin melihat kebiasaan para sahabat, sampai ketika didengarkan beliau melewati rumah Abu Bakar, disebutkan bagaimana Abu Bakar sedang membaca yang sholat malam dengan baca Quran dengan suara yang pelan, lirih banget. Ya sampai Rasulullah nggak dengar ya. Begitu lewat rumahnya Umar, ternyata Umar juga lagi salat malam, tapi Umar baca Qurannya kencang-kencang, Bismillahirrahmanirrahim, beda. Dan itu membuat Rasulullah memanggil 2 orang sahabat ini. Seraya bertanya, mengapa engkau ucapkan, aku dengar semalam kau salat malam tapi bacanya pelan banget, kata Rasulullah kepada Abu Bakar. Abu Bakar menjawab, Innallaha sami'un alim, sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Begitu tanya kepada sahabat nama Umar, kenapa engkau giliran baca Quran itu kencang-kencang? Umar berdalih, biar setan-setan pada kabur gitu. Jadi Umar tuh begitu. Nah, Rasulullah tidak mengatakan gini, tapi Rasul membawa pertengahan. Umar, turunkan suaramu, ya Abu Bakar, naikkan suaramu, pertengahanlah. Warattilil Qur'ana tartila. Satu contoh ini saja sudah memberikan gambaran, sahabat aja ada karakternya bertolak belakang. Apa Rasul mengatakan, Abu Bakar, kamu tuh kayak Umar dong. Umar kamu kayak Abu Bakar, tidak. Tapi mereka dijaga oleh Rasulullah. Ini maksud saya, untuk kita memahami pertama kali bahwa pendidikan Islam tidak membuat kita menyeragamkan karakter. Kita menghargai keunikan. Ada sahabat yang ngocol, suka bercanda, ada namanya Nuaiman Al-Ansori. Ya, ada sahabat yang pemalu, ada ya Utsman bin Affan itu satu contoh sahabat yang pemalu. Ya, kalau boleh dibilang dia sensing introvert, karena dia sangat pemalu. Sampai Rasulullah kalau bertemu sahabat lain betisnya kelihatan nggak ada masalah. Begitu ngelihat ada Utsman ditutup karena Utsman pemalu. Bahkan Utsman ini ketika jadi khalifah dikenal sahabat yang sedikit bicara. Nggak bisa berpidato seperti sahabat-sahabat sebelumnya, seperti khalifah sebelumnya. Makanya pernah disebutkan ketika beliau jadi khatib Jumat, dan saat itu setiap khalifah diminta jadi khatib Jumat, beliau tuh nggak bisa jadi khatib dengan cara khutbah yang memukau.
Salah satu khutbah yang tercatat dalam sejarah, beliau itu khutbahnya singkat. Ya, pernah jadi khotib, beliau bilang gini, innakum la tahtajuna khalifatal qawal, walakinakum tahtajuna khalifatal fa'al. Sesungguhnya kalian tidak membutuhkan khalifah yang banyak bicara, tapi kalian membutuhkan khalifah yang banyak bekerja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Itu khalas. Itu khutbah Jumat tersingkat dalam sejarah. Bayangkan. Itu dilakukan oleh siapa? Oleh sahabat bernama Utsman bin Affan. Ya bayangkan, saking dia nggak bisa pidato. Nah ini salah satu yang kita lihat, pemalu juga pidato. Ada sahabat yang ngocol tadi, Nuaiman. Kadang bercandanya keterlaluan. Ada seorang Arab Badui memarkirkan ontanya di depan Masjid Nabawi. Dia hadir ke dalam sholat. Beberapa sahabat di siang hari itu ada nongkrong di masjid. Ada yang bergumam, aduh kalau siang-siang ini makan daging onta enak banget ya. Dengan polosnya seorang Nuaiman Al-Ansori, dia mengambil ya onta lagi parkir ini, disembelih sendirian, direbus dagingnya, dihadirkan ke sahabat dan Rasulullah, sampai ya sahabat merasa, wih ada daging onta, pas banget kita ngomong. Rasulullah menyadarinya, ya, ini kayaknya ontanya. Jadi Rasul baru menyadari, begitu pemilik ontanya keluar baru sadar gitu ya. Onta saya mana ya? Tadi parkir di sini. Barulah yang lain baru sadar. Ya Allah, di onta ini sembelih sama Nuaiman. Benar-benar Nuaiman. Nuaiman kabur ya, ngumpet di sebuah kandang sapi. Sampai akhirnya ditanya, kenapa Nuaiman engkau menyembelih onta milik orang? Jawabannya sangat polos dan lucu ya, menyenangkan hati sahabat kan, berpahala Rasul. Tapi masalah ini onta milik orang, main sembelih aja kan gitu. Jadi ada karakteristik yang mungkin dimiliki oleh sebagian dari anak-anak ya yang kita. Makanya ini juga dialami oleh salah satu oleh Nuaiman. Nuaiman ini sahabat yang kadang-kadang bercanda juga iseng ya, tapi di antara keisengannya dia tetap ya, salah satu keisengannya apa, dia pernah misalnya seorang kakek tua yang buta di Masjid Nabawi mau pipis. Ketika itu dia menawarkan diri, mau mana, kayak mau cari hammam, cari toilet. Maka si Nuaiman mengajak kakek ini bukan ke toilet, malah ke mihrab, tengah mihrab di Masjid Nabawi. Begitu kan sang kakek mau buka celananya, orang spontan teriak, weh kakek, itu masjid, masjid gitu. Si kakek dengan keadaan mata yang rabun ya, marah-marah, kurang ajar, siapa yang membawa saya kemari gitu ya, padahal dia pipis. Nuaiman ketawa. Besoknya dia ketemu kakek lagi dengan mengubah suaranya sehingga tidak ketahui karena kakek ini rabun dan buta. Itu dia katakan, kek ya, mau tahu nggak yang ngerjain kakek kemarin siapa? Kata si kakek, iya kurang ajar, siapa orangnya? Maka dibawalah kakek ini, dan persis saat dia di depan pintu Masjid Nabawi masuklah Utsman ya. Kakek ini udah nggak sabar, digebuklah Utsman, dipikir Utsman lah yang ngerjain selama ini. Padahal yang ngerjain adalah yang tadi, yang namanya Nuaiman, yang diam-diam berbisik di telinga si kakek. Nah kesimpulannya, kalau kita perhatikan, pendidikan Islam tidak membuat seseorang itu memiliki karakter yang sama, tapi semua karakter itu wajib mendapatkan satu poin yang namanya sibghatullah. Sibghatullah adalah salah satu indikasi atau indikator bahwa kita sudah mencelupkan ya seorang Abu Bakar yang melo, kalau sudah tersibghat Allah nggak melo terus-terusan. Makanya begitu orang nggak bayar zakat di zaman pemerintahannya diperangi, padahal dia melo. Seorang Umar bin Khattab, mohon maaf ya, sahabat yang keras, tegas. Dia bukan orang yang keras dan kasar sama istrinya. Justru laki yang paling baik, lembut, karena dia tahu menempatkan diri kepada siapa. Dia ada orang yang keras, kasar, sama semuanya. Sama bapaknya, sama ibunya, sama istrinya, sama anaknya, enggak. Kalau Umar itu sama orang lain yang menghina agama Allah. Tapi kalau sama Muslim dia paling cinta. Kan hadis ayat Quran mengatakan, ya asyidda walal kufar ruhama ubainahum. Ini makanya menjadi sebuah dasar bahwa pendidikan yang kita pendidikan Islam, dasar pertama adalah harus menjaga keunikan, karena mereka harus menjadi hamba Allah bukan hamba kita. Jadi jangan dipaksa menjadi hamba kita. Ini yang pertama. Yang kedua, pendidikan Islam yang sejatinya ya mengajarkan yang paling esensi adalah berkaitan dengan akhlak. Buah performance dari pendidikan Islam itu adalah akhlak. Karena memang pendidikan Islam itu adalah aplikasi atau
kaderisasi atau estafet dari tugas kenabian. Bahwa tugas kenabian adalah liutammima makarimal akhlak. Makanya pendidikan Islam itu ukurannya bukan yang penting nanti adalah orang itu adalah cerdas, pinter, generasi yang memiliki pengetahuan iptek gitu ya, yang bisa memberikan yang kemanfaatan, bukan sekedar kemanfaatan, tapi berakhlak, karena akhlak itu maknanya luas. Dan akhlak itu yang menjadi indikatornya. Jangan sampai anak kita dalam hal ini pinter tapi tidak berakhlak. Ya IQ-nya tinggi tapi tidak berakhlak. Karena itulah kalau kita lihat risalah pendidikan Islam mengingatkan tentang hal ini. Ya, generasi yang indikatornya adalah akhlak itu bisa kita lihat dalam banyak aspek. Terhadap guru, bagaimana adabnya. Jangan sampai ya, dan seringkali kita merasa selama ini hal yang kita lihat itu adalah indikator-indikator yang sifatnya sementara, misalnya seperti anak saya hafal Quran. Sekali lagi, Quran memang salah satu media untuk kita mengajarkan yang namanya akhlak, tapi bukan indikator kesalahan anak hafal Quran. Karena kalau sekedar hafal Quran sebagai indikator bahwa kita sudah selesai dan mendidik, mohon maaf ya, mungkin Rasulullah begitu Quran turun langsung dikumpulkan semua sahabat. Nih Quran hafalkan, selesai ya. Selesai, tapi tidak begitu. Rasulullah SAW pertama kali adalah ketika dia mendapatkan yang namanya Quran turun berangsur-angsur dan membuat para sahabat bisa mengimani Quran. Dengan kata lain, dan setelah itu mempraktekannya. Dengan apa? Dengan akhlak, ya. Jangan sampai sebagian ortu yang tertipu, yang fokus kepada hafalan tapi tidak fokus kepada akhlak. Bahkan ada yang tanpa sadar misalnya ya melakukan hal yang membuat anak-anak belajar untuk kurang ajar. Saya kasih contoh, maaf banget. Mudah-mudahan tidak terjadi di para orang tua. Adalah seorang pengajar Quran, ibu-ibu. Dia masih muda, dia punya anak masih umur 2 tahun, 3 tahun. Dia cerita tinggal di rumah ibunya. Kemudian dia berkata kepada saya, curhat waktu itu, saya tuh kesel sama ibu saya, Ustadz. Saya bilang, kenapa? Saya kan pengen anak saya jadi seorang hafizah. Kemudian saya, karena saya setiap hari ngajar di sebuah lembaga Quran, jadi setiap pagi saya minta ibu saya yang jaga. Saya bilang, Mah, nanti kalau jam 9 tolong setelin boneka hafiz ini ya, anakku mau belajar juz 30, dengerin ini. Mama saya bilangnya awalnya, iya. Begitu saya tinggalin anak saya bersama mama saya berangkat. Kemudian setengah jam kemudian saya baru sadar ya ada yang ketinggalan. Ya harus diambil di rumah karena ini yang penting ya, saya harus bawa ke tempat saya ngajar. Begitu saya balik pulang ke rumah, ibu saya nggak tahu kalau saya udah ada di depan gerbang. Kemudian saya masuk, saya kaget ternyata mama saya lagi duduk di depan TV sama anak saya nonton sinetron yang nggak saya sukai gitu. Saya marah Ustadz, saya langsung spontan, ya Allah mama, pantesan anakku nggak tambah-tambah hafalannya. Ternyata setiap pagi mama ajak nonton ini, mama nih nggak ngerti ya gitu. Saya kesel banget Ustadz sama mama saya, nggak ngerti banget pendidikan. Nah dengan itulah dia bercerita ke saya, bagaimana menurut Ustadz supaya menyadarkan mama saya. Saya sedikit emosional, mohon maaf saya katakan gini, Ukhti perhatikan ini. Kelak Ukhti akan punya anak yang hafal Quran tapi kurang ajar sama orang tua. Ukhti sadar, apa yang Ukhti lakukan itu justru bertentangan dengan Quran. Pengen anak hafal Quran tapi adab kepada ibu nggak ada Ukhti lakukan. Perhatikan betapa ibu kita lelah. Sejati itu tanggung jawab kita, bukan mak kita. Mak kita mau aja udah bagus, dia itu. Ketika menemani anak kita untuk nonton TV karena nggak tahu caranya dan kita main suruh dengerin ini. Saya agak emosional kenapa? Karena ini kadang-kadang kita langgar demi untuk misalnya karena kita belajar ilmu parenting kita lupa adab kepada orang tua. Ya bahkan ada yang salah kaprah, maaf banget. Ada yang belajar ilmu parenting untuk mengevaluasi pengasuhan orang tuanya, kan ngaco. Ada yang bilang gini, ya habis ikut kajian parenting langsung bilang, ya mama tuh harus ikut kajian parenting mah. Kalau enggak tuh mama tuh enggak salah ngasuh aku. Enggak ada parenting dipelajari untuk kita kurang ajar orang tua. Parenting itu adalah ilmu untuk membuat kita belajar di orang tua yang baik. Bukan mengevaluasi orang tua kita. Sebab ada ikut kajian parenting saya atau yang lain selalu berucap gini, berarti mama gue ngaco nih.
bapak gua nih ngaco nih, harusnya ikut kajiannya Ustadz Benri nih, harus kajiannya Ibu Eli Risman nih. Makanya nih mereka dasar orang tua jadul. Nah ini, kita banyak salah bahwa sejatinya parenting bukan membuat kita mengevaluasi bapak ibu kita. Parenting membuat kita untuk belajar jadi lebih baik, memperbaiki generasi, yaitu mencetak generasi yang tangguh. Nah, kalau kita menyadari ada yang namanya keburukan orang tua kita karena ketiadaan ilmu, maka yang kita lakukan ada tunjukkan adab. Ya, sekiranya orang tua kita misalnya tanpa sengaja, misalnya dia mengajak anaknya nonton TV, maka bukan gitu caranya, bukan begitu. Ya Allah, mama bilang, aduh mama capek, maafin ya mama. Kita tahu mama kita ini nggak tahu cara mendidik anak supaya hafal Quran. Dia taunya kalau lagi rewel nonton TV, kasih gadget. Itulah cara orang tua. Nah, inilah yang kadang-kadang kita lupakan. Maksud saya begini, bahwa hal inilah yang sekarang hilang. Adab, akhlak. Bagaimana sekarang kadang-kadang kita nggak tahu cara berkomunikasi sama orang lebih tua, lebih senior. Sama ustadz, sama kiai. Kadang-kadang anggapnya kayak teman, ya. Kita lupa posisi mereka yang walaupun kita lebih pintar katakanlah. Kadang-kadang merasa dada kita itu dibusungkan di depan ustadz ya atau guru kita lupa untuk menunjukkan bahwa kita biar bagaimana adalah bagian dari ilmu yang kita peroleh dari dia, adab. Ini yang harus jadi ukurannya. Jadi bukanlah sekedar aksesoris, kelihatan gitu. Anak-anak yang misalnya hafalannya bagus, dia bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, tapi nggak nampak adabnya, akhlaknya. Karena semua dari ibadah-ibadah yang diajarkan Islam ujung-ujungnya adalah akhlak. Dan ini yang menjadi dasar yang harus kita pahami, bahwa bagaimana karakteristik pendidikan Islam adalah berkaitan dengan hal ini. Yang ketiga, karakteristik pendidikan Islam adalah bertahap. Bertahap ini adalah menunjukkan bahwa yang namanya mendidik anak itu tadarruj atau pendidikan itu bertahap, karena memang sejatinya setiap tumbuh kembang itu membutuhkan stimulan yang pas yang harus kita berikan. Inilah yang kadang-kadang kita lupakan. Kita maunya borongan dari masa kecil. Maunya anak kita langsung kelihatan soleh, padahal setiap tumbuh kembang itu membutuhkan stimulasi. Ya, kalau kaidah para ulama adalah likuli amalin waktuha wa likuli waktin amaluha. Setiap amal itu ada masanya, setiap masa ada amalannya. Makanya kalau kita belajari ilmu tumbuh kembang dalam Islam, kita kan tahu, oh kalau anak 0 sampai 7 tahun tuh apa yang harus dilakukan. Mengapa Rasulullah memerintahkan sholat di umur 7 tahun? Mura'adakum bisolahum abna'u sab'in sinin. Perintahkan anakmu sholat di umur 7 tahun. Kenapa Rasul tidak bilang perintahkan anakmu sholat dari kecil sejak dini? Karena memang untuk membuat anak mau sholat itu ada tahapan yang harus dilalui. Sebagian orang tua tidak melalui tahapan ini. Ya maunya langsung aja. Ya kalau udah 7 tahun sholat. Ini perintah dari Allah. Padahal sebelum tahapan ini ada tahapan yang dilakukan. Yang dibahas oleh para ulama. Misalnya salah satu kaidah yang dipakai para ahli adalah at-ta'lif qabla ta'rif. At-ta'rif qabla taklif. Ikat hatinya dulu. Sebelum engkau kasih nasihat dulu sebelum engkau kasih tugas. Ini kan menunjukkan tahapan. Ada ortu yang merasa kalau jadi orang tua tuh wajib nasihat. Saya tuh udah sering Ustadz nasihatin anak saya. Kayak anak saya tuh dablek banget ya. Nah kita lupa sebelum nasihat itu mengikat hatinya enggak. Karena anak-anak itu sejatinya ya mereka itu punya prinsip manusiawi. Kalau santri kan diajarkan unzur maqala wala tanzur manqala, itu santri. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang bicara. Itu kalau santri. Kalau anak kita enggak, lihat siapa yang bicara. Kalau yang bicaranya nyebelin, enggak didengerin. Pakai anak-anak zaman dulu kan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ya, itu anak zaman dulu. Kalau anak zaman now enggak gue biarin masuk kuping gue satupun. Ya, kalau ada yang masuk kiri, keluar kuping kanan kan masih ada yang nyangkut katanya. Itulah mengapa mereka tidak menyukai. Ya, makanya kalau ada yang kita lihat sebagian orang tua mudah banget menasihati, lupa untuk melakukan yang namanya koneksi. Makanya salah satu kaidah penting yang disebutkan oleh para ahli adalah connection before correction. Lakukan koneksi sebelum kita mengkoreksi.
ya, bangun jembatan dulu kepada anak, jangan bangun benteng. Jadilah ibu yang dirindukan. Kenapa 0 sampai 7 tahun itu kita belum memerintahkan sholat? Karena kita harus membangun jembatan agar anak terikat hatinya. Karena kalau anak sudah terikat, gampang dikasih tahu. Karena kalau udah ngefans, gampang kasih tahu. Karena kan kata Ibnu Taimiyah, fa innal qalba malik wal a'dha'u junuduhu. Sesungguhnya hati itu raja, sementara yang lain itu prajurit. Hati itu raja, yang lain itu prajurit. Kalau hati sudah tunduk, yang lain ngekor. Kalau anak-anak kita itu sudah tunduk hatinya, gampang dikasih tahu. Ya, banyak contohnya, saya punya kawan bahkan cerita, dia seorang psikolog. Dia cerita bahwa dia menangani seorang anak yang ngefans sama Cristiano Ronaldo, pesepak bola asal Portugal. Di mana Ronaldo kenal ya handsome, kaya, dermawan katanya. Pernah ceritakan bahwa suatu hari Ronaldo mengiklankan produk sampo di akun IG-nya. Nah, kawan saya cerita itu si anak ini bela-belain tuh beli sampo itu, pada kepalanya botak. Bayangkan kepala botak beli sampo, kok bisa? Jawabannya karena dia mengatakan yang penting kan gue kayak Ronaldo aja beli. Maka begitulah yang mau kita lakukan. Bertahap dulu mengikat hati itu salah satunya. Jadi kalau kita tidak ingin membuat anak kita itu terbebani, ikat hatinya. Dan ikat hati itu bagian dari cara kita mengenalkan Allah, karena Allah ingin namanya dikenali dengan nama urutan sesuai Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Namanya disebut Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, sebagian anak itu kadang-kadang nggak mengenal nama Allah itu karena wajah orang tua yang sejatinya adalah ayat-ayat kauniyah dari Allah tidak mewakili ini. Betapa banyak Allah disebut justru pada saat masa-masa kritis ya. Banyak ortu kalau nyebut Allah tuh lagi marah doang. Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullah. Tuh anak langsung kalau Allah disebut langsung sadar. Pasti ada sapu yang melayang nih. Pasti ada piring pecah nih. Karena yang disebut Allah tuh lagi marah. Tapi begitu ngasih hadiah, Nina hadiah dari mama. Kalau hadiah langsung dari mama. Giliran kalau marah, Allah marah. Ini juga kalimat yang kadang-kadang harus kita istighfari. Kenapa? Mudah banget mengatakan Allah marah. Sekarang cari dalilnya. Pernah nggak Allah marah sama anak kecil? Nggak ada. Bahkan ada dalil yang saya mengatakan anak kecil itu kalau mati dalam keadaan apapun masuk surga. Karena nggak ada hisab. Nah, begitu mudah kita mengatakan, Allah marah, Allah marah. Maka wajar anak-anak akhirnya tidak mendapatkan keindahan Islam. Mereka tidak mencintai agama ini, tapi bisa terhadap agama ini. Padahal yang diajarkan para ahli adalah suka beragama, bukan bisa beragama. Suka dulu, cinta dulu, tumbuhkan perasaan cinta. Dan itu membuat para sahabat itu bertanya, ya, ayul amal afdal ya Rasulullah. Amalan apa yang paling utama ya Rasulullah? Mereka bertanya itu. Kalau mereka cari amalan paling utama. Kenapa? Karena punya gairah. Amalan yang paling utama itu apa? Maka mereka siap itu. Ya, jihad yang berat mereka jalanin. Kalau anak-anak zaman now pertanyaan, ya, ayul amal akhaf, amalan apa yang paling ringan? Yang dicari paling ringan. Makanya jangan heran kalau Ramadan ya setiap mau taraweh survei dulu masjid mana yang paling cepat. Ya kan, wah ini nih ada 2-3 rakaat 5 menit, mantap. Langsung di-share di Facebook, masjid favorit gue. Karena merasa, hebat. Kata temannya, lu tahu nggak di masjid sebelah rumah gue cuma 11 rakaat. Dia langsung kalkulatif, 2-3 aja 5 menit, apalagi yang 11. Maka dia ikut tuh datang ke masjid 11. Begitu datang masjidnya ke 11, yang 11 rakaat, qadarullah imamnya impor dari Saudi. Ya, begitu dengar basmalahnya aja, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati dia, salah masjid gua nih. Aduh. Baru waladhalin. Amin. Dalam hati request tuh, kulhu. Imamnya baca Ar-Rahman. Ar-Rahman kan 55 puluhan ayat langsung. Aduh ya, besok kan langsung bikin postingan di Facebook 10 masjid yang tidak layak dikunjungi. Ya, nomor 7 kalian akan tercengang kan gitu ya. Dan ini kenapa? Karena mereka nggak punya giroh. Nah, salah satunya adalah banyak pendidik yang nyebelin. Pendidik yang nyebelin adalah pendidik yang gagal mengikat hati di tahapan. Ya, baru datang langsung siapa tuh?
pak gitu. Rasul nggak begitu. Bahkan ada orang pipis di Masjid Nabawi, Arab Badui, orang pipis sejatinya kan menghina agama. Yang lain udah mengatakan pukul nih kata Rasul, da'uhu. Rasul tuh membangun koneksi dulu. Biarin. Kalau kita lihat, lah kok dibiarin orang pipis di masjid? Karena Rasul mengajarkan kita, inilah tahapan dalam mendidik. Ikat hatinya dulu. Belum apa-apa datang langsung bikin stres ya. Ada guru baru masuk, ingat ya, yang masuk kelas saya ini ya, pokoknya jangan macam-macam, habis kalian. Udah, orang nggak mau suka. Pelajaran agama bikin stres. Harusnya kita membutuhkan dai-dai, para pendidik, orang tua yang mampu menjadi PR atas produk terbaik yang namanya Islam. Selama ini kan Islam ini produk terbaik kita yakini. Masalahnya marketingnya terburuk. Produk baik kalau marketingnya buruk nggak laku. Ada brownies enak banget nih, saya pernah nyobain. Tapi cara marketing gini, mangap. Sure. Enak nggak? Enak. Lu nggak percaya, nggak bakalan laku. Makanya urusan kita tuh lemah, umat Islam cuma satu. Kita nih gagal di ilmu marketing. Makanya para marketing ini didakwain sedikit jadi dai yang bagus harusnya. Karena dia punya ilmu marketing, dia punya ilmu branding. Dia bisa kok jualan, bayangin rokok aja yang sejatinya kita sepakat rokok kan produk buruk. Mudah-mudahan Bapak Ibu sini sepakat rokok buruk. Tapi lihat SPG-nya, belajar ilmu marketing. Ada anak muda masuk mall, disapa gini, pagi ganteng. Tuh, bayangkan, padahal dia nahan mual. Saya tahu waktu ngomong gini. Tapi dia ngomong itu kenapa? Dia tahu cara mengikat hati. Lah kita anak baru masuk masjid, bercanda, keluar. Masjid nih, tempat sholat. Bikin ngaco aja kalian. Mantas anak-anak muda malas ke masjid. Mereka malas ke masjid. Ya Allah. Kan paradigma kita tentang anak muda cuma dua. Kalau nggak perusuh, pesuruh. Rusuh dah. Anak muda rusuh dah. Kalau nggak rusuh, pesuruh. Lekar angkat. Toa itu tugas kamu. Nah, enak banget nih orang tua. Nggak ada tuh mereka diposisikan sebagai pemilik masjid. Makanya wajar masjid gratis namanya Baitur Rahman tapi nggak menunjukkan Ar-Rahman. Kalah sama kalau dulu tuh ada tempat PS, tempat warnet, tukang PS tuh ramah-ramah. Lihat deh, adek sini cuman 5.000, sini deh ya, 5.000. Bonus nanti dikasih air jahe gitu. Ya. Coba masjid kayak gitu. Maka kita pahami permasalahan kita itu ada di bagaimana kita, kenapa sih dalam hal ini pendidikan Islam tuh gagal? Karena pendidikan yang gagal itu karena terburu-buru, istijal. Kita tuh pengen lomba-lombaan, semakin anak kita hafal Quran 5 tahun semakin mantap. Oh anakku dong 5 tahun sudah hafal Quran, anak gua dari bayi udah hafal Quran. Jadi kita bangga, Quran itu dilombain dari kecil. Padahal kalau mau sahabat itu mau hafal, tapi sahabat tuh nggak ada begitu, nggak lebay-lebay banget. Rasulullah hafal Quran umur 40 tahun, orang Rasulullah aja jadi Nabi 40 tahun. Kalau kita ini kayaknya kalau anak kayak, mohon maaf gitu ya, kayaknya dilombain pengen duluan. Padahal pendidikan itu adalah sesuai jenjang usia. Kalau anak di umur 7 tahun dalam hal ini belum soleh, wajar. Nama 7 tahun itu nggak ada. Tiba-tiba anak 7 tahun langsung setiap ketemu, ya misalnya nggak mungkin setiap duduk, Papa Allah berfirman Al-Quran. Auzubillah 7 tahun kita bilang kesambut malaikat mana nih? Ya, karena kita bingung gitu ya. Ini wajar kok 7 tahun masih iseng godain adeknya. Ya namanya juga anak 7 tahun, kita pengennya soleh segera. Padahal kita pendidikan itu nggak hari ini, nanti. Pendidikan itu mempersiapkan, makanya jangan terburu-buru. Ustadz, anak saya Masya Allah, masa udah 10 tahun belum juga hafal juz 30? Tanya balik, ibu dulu hafal juz 30 nggak? Sekarang hafal nggak? Kagak lah, ibu aja udah umur sekian kagak hafal-hafal. Anak 10 tahun nggak hafal juz 30, ibu omelin. Karena ibu pengennya buru-buru. Karena anak dilombakan, dikompetisikan. Itu membuat kita ini lupa. Anak kita tuh jadi kayak jualannya kita. Jadi obrolan emak-emak kalau lagi ngumpul sama emak-emak. Ya, anak saya tuh Bu. Nah, itu anak-anak jadi korban dari obsesi emak-emaknya. Padahal mah biarkan aja mereka. Selama nggak diintervensi, diberikan kesabaran, insya Allah. Makanya kenapa saya tuh mengistighfari diri saya. Saya nggak mau anak saya nanti menjadi kayak terbebani.
Nah, salah satu yang membuat saya itu menangis itu ketika anak saya pernah bilang gini. Dan itu saya langsung merenung. Tahu nggak apa kata anak saya suatu hari, anak nomor 2? Jadi anak Abi itu berat. Wah, saya langsung kaget. Maksudnya apa, nak? Karena aku tuh nggak bisa membedakan. Aku tuh sholat karena Allah atau sholat karena Abi. Karena abiku ustadz parenting lagi. Dan itu saya baru menyadari. Saya peluk dia, kemudian saya katakan, tugas Abi adalah memperkenalkan Islam yang bahagia untuk kamu. Kalau kamu nggak bahagia dengan Islam, berarti itu salahnya Abi. Sejatinya Islam itu membahagiakan, maafin Abi. Abi ingin kamu bahagia bersama Islam. Sehingga akhirnya saya bilang, yang penting kamu bahagia. Makanya ketika anak kita soleh, taat, tapi sejatinya dia tidak bebas menampilkan diri dia, ada yang salah di sini. Ya, makanya hati-hati dengan ketaatan yang dipertontonkan, tapi sejatinya bukan karena cinta, tapi karena takut. Contohnya apa? Ya kadang kita tertipu, anak saya ustadz rajin sholat baca Quran. Belum tentu juga, bisa jadi sholatnya karena takut. Ya, karena kita caranya gimana Pak? Saya ancam, awas kalau nggak sholat. Yang terjadi tuh anak jadi munafik. Ya, sholat kalau karena takut atau bukan karena kesadaran, karena sering diancam, bahaya. Makanya anak-anak kita itu wajib kita bangun bagaimana kita sedang berjuang. Makanya kalau hari ini anak saya Ustaz 15 tahun belum ini, sabar, masih ada lagi. Umar bin Khattab itu menjadi lelaki yang soleh itu setelah 30 tahun. Dulunya kafir luar biasa. Makanya jangan putus harapan. Jangan mematok pengasuhan itu harus ini. Generasi gemilang ada generasi yang dijaga hak-haknya secara manusiawi. Kalau Allah berikan hidayah berarti bonus. Tapi kita yang jelas dihisap karena prosesnya. Bukan karena hasilnya. Sebab ada orang tua yang buru-buru ya ingin hasilnya. Padahal dihisap prosesnya. Sekiranya hasil adalah sebuah ukuran keberhasilan, maka Nabi Nuh tidak layak jadi nabi karena anaknya kafir. Tapi Nabi Nuh dipuji bahkan sebagai Rasulul Azmi karena prosesnya. Ini dautu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Aku berdakwah malam dan siang, bukan bertambah dekat melainkan pada kabur. Begitu. Nabi Nuh itu berdakwah terus pada anak istrinya, pada keluarganya. Tapi ternyata anaknya nggak mau juga. Ya sudah, itu takdir Allah. Kan kita tidak dihisap atas hasil, kita dihisap atas proses. Di akhirat itu Bapak nggak ditanya gini. Ya, anakmu bisa anakmu rajin sholatnya. Kenapa? Bukan, tapi bagaimana caramu untuk membuat anakmu rajin sholat? Bagaimana caranya? Jadi jangan GR kok gitu. Alhamdulillah anak saya hafal Quran. Ya, pertanyaannya bagaimana caramu membuat anak hafal Quran? Misalnya, saya gampar terus tiap hari Pak. Ya, baru hafal. Maka anak yang jadi hafal ini insya Allah jadi pahala, tapi gamparnya tetap dihisap. Gamparnya tetap dihisap. Ya. Tapi kita udah berusaha. Misalnya ada bapak ibu yang pernah bilang, ya Allah Ustaz, saya udah terus-terusan Ustaz, saya ikut kajian parenting Ustaz, saya baca buku-buku parenting, saya ikut seminar, saya lakukan. Tapi enggak juga. Disitulah Allah yang mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Kamu enggak bisa ngasih hidayah sama orang yang kamu sayang. Tapi Allah ngasih hidayah. Maka di akhirat Allah bertanya, apa yang kamu lakukan? Begini, bebas hisap kita. Hidayah kan milik Allah. Tapi mendatangkan hidayah ini perlu proses yang benar. Maka dalam Islam proses yang benar itu dilalui dengan bertahap. Makanya kita bertahap. Berarti pelajari 0 sampai 7 tahun itu apa tumbuh kembangnya, ya. 7 sampai 15 itu apa? 15 tahun itu ke atas apa? Ya, kami ya mungkin bagi yang mendengar ini mungkin salah satu jamaah kami rutin berbagi setiap pekan. Kami punya program sharing class. Sharing class ini kami bagikan setiap pekan untuk bagi ayah bunda ingin belajar mendalami. Ada mendidik anak laki-laki di umur 0 sampai 7, 7 sampai 15 tahun ke atas, mendidik anak perempuan, membayar utang dan membasuh luka pengasuhan dan segala tema lainnya. Intinya itu harus menjadi salah satu bagian penting dalam hidup kita. Bahwa mengasuh anak itu, mendidik anak itu tidak buru-buru. Makanya jangan patokannya hari ini. Patokannya nanti. Karena salah satu tugas pengasuhan, kata guru saya Ibu Eli Rizman, yang juga menjadi pembicara dalam festival keluarga ini, tugas pengasuhan itu meninggalkan kenangan. Yang itu nanti akan meninggalkan kenangan indah. Jangan sampai anak kita itu malah merasa bahwa ya bersama Islam itu menyakitkan.
kenangan buruk yang muncul bersama orang tuanya. Ini yang kita tidak inginkan. Makanya hati-hati melabel sebuah pendidikan Islami kalau polanya sendiri nggak mengikuti akar dari kata Islami tersebut. Contoh ya. Ada seorang ibu di Eropa ya, salah satu jamaah kami luar negeri yang bercerita, Ustadz, kami didik anak kami secara Islami. Ya, dari kecil Ustadz. Begitu remaja, shock kami. Ada yang murtad, ada yang ateis, ada yang berzina, ada yang lepas jilbabnya. Apa salah kami Ustaz? Padahal kami didik secara Islami. Kemudian saya tertarik dengan kalimat ibu yang berulang-ulang, kami didik secara Islami. Saya katakan, Bu, yang dimaksud Islami itu apa? Ya kami didik dengan cara yang Islami. Ya maksudnya gimana? Ya kami ajarkan sholat, ajarkan baca Quran, pakai hijab. Ya caranya gimana? Ya kami bilang, sholat. Kamu tuh muslim harus sholat. Allah nanti marah loh. Saya senyum aja. Kalau anak ibu nggak sholat, ya kami harus tegas. Ada yang kami pukul. Kemudian saya bilang, ibu mengatakan itu Islami, tapi ibu lupa salah satu kaidah Islami dalam sebuah pendidikan sesuai dengan hadis Rasul. Apa bunyi hadisnya? Al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu selamat orang lain dari kejahatan lisan dan tangannya. Jadi sesuatu yang disebut Islami standar dasarnya kalau selamat orang lain dari kejahatan lisan dan tangan. Ibu dan bapak yang suka mencaci maki, tangan yang suka mencubit itu enggak Islami walaupun ngaku-ngakunya mengajarkan Islam. Jadi membuat anak trauma, menimbulkan luka. Ketika sudah dewasa, luka itulah yang dipendam, ujung-ujungnya dia membenci risalah agama ini. Dan itu karena kita tidak memahamkan betapa indahnya Islam ini. Itulah yang harus kita kuatkan. Memang marah dalam Islam ada ya bab tersendiri, tapi marah itu tahapan terakhir setelah memberikan kabar gembira. Lihat bagaimana Rasul mengatakan wa ma arsalnaka illa mubasyira wa nadhira. Tidaklah engkau diutus Muhammad kecuali kasih kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira dulu, baru peringatan. Jadi apa-apa peringatan enggak, Rasul itu kabar gembira dulu. Kabar gembira sudah ada, baru peringatan, dia sadar. Ketika orang tuanya marah karena orang tuanya memperingatkan. Kalau kita enggak apa-apa peringatkan, enggak ada kabar gembira. Bahkan untuk sesuatu itu lebih senang mengenai neraka daripada surga. Padahal Rasul enggak. Rasul itu ada sahabat marah, kata Rasul apa? La taghdab walakal jannah. Jangan marah untukmu surga. Rasul enggak bilang gini, ikdob walakan nar. Malah marah neraka loh. Kan enggak gitu. Kalau kita tuh lebih sering kenalin neraka. Ada sahabat leyeh-leyeh, duduk-duduk di pinggiran. Ya, lagi jihad, dia sudah leyeh-leyeh, makan males-malesan sambil makan kurma. Rasulullah mengatakan apa? Dan inilah cara Rasulullah. Qumu ila jannatin adwas samawati wal ard. Bangkitlah kamu menuju surga seluas langit dan bumi. Disuruh bangkit menuju surga seluas langit dan bumi. Sahabat ini lagi makan langsung nanya, emang surga seluas langit dan bumi Rasul? Maka dia jawab, "Na'am." Maka dia mengatakan, dahsyat, luar biasa, mantul ke anak muda zaman now. Dibuang kurma tadi, berangkat dia. Kata kawannya, kenapa kamu buang kurma tadi? Terlalu lama saya masuk surga gara-gara kurma tadi. Semangat. Ya Rasul gak bilang gini, malas nanti malaikat Malik turun loh, dimutilasi 5 bagian, dibawa ke neraka, panas. Nah itu kita tuh senang banget ngancem. Padahal ngancem ini merusak otak. Ancaman itu menebalkan batang otak, merusak sel-sel saraf, dan macam-macamnya. Jadi kalau kita perhatikan, karakteristik pendidikan Islam itu bertahap. Kita harus tahu 0 sampai 5 tahun itu memberikan kabar gembira, membuat dia nyaman, dekat. Baru setelah 7 sampai 15 tahapan dia memayis, akalnya sudah aktif. Disitulah kita banyak dialog, diskusi. Ya, tidak langsung ujuk-ujuk perintah, mematikan akal anak kita. Sebagaimana Ibrahim misalnya, ketika anaknya sudah usia balik, diajak ngobrol, disebut thinking skill itu dalam surah As-Saffat 102. Falamma balagha ma'usaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbauka fanzur madza tara. Ya. Maka ya kita tatkala Ibrahim sudah dalam keadaan anaknya sudah usia balik, maka dia berkata kepada anaknya, wahai anakku sayang, sesungguhnya ayah bermimpi di malam hari suruh Allah menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Perhatikan
perintah yang namanya menyembelih Ismail ada perintah Allah wajib. Tapi lihat kaidahnya, Ibrahim sadar anak sudah balik. Namanya balik itu dilatih dari fikirnya, bukan ujuk-ujuk diperintah. Kalaulah Ibrahim mau, mungkin kayak ortu zaman main perintah aja. Mau kemana ya? Udah diem aja, mau disembelih, nanya mulu, ini perintah Allah. Enggak begitu kan? Ibrahim itu nanya dulu. Makanya dalam urusan sholat itu juga kita harus banyak dialog. Karena dialog ini kalau nggak dialog, anak-anak jadi mengalami thinking shock. Sebagian besar anak-anak yang sekarang tumbuh jadi anak-anak yang ikut-ikutan atau disebut anak alay. Alay itu kan anak melayang. Lawannya alay itu afi itu anak gravitasi. Alay itu melayang. Melayang itu kata Rasulullah sebut ima'ah dalam hadis riwayat Tirmizi. La takunu ima'ah, kamu jangan jadi generasi ima'ah. Apa itu ima'ah? Kata Rasulullah, taqulun in asanana su asanna wa in zalamu zalamna. Yaitu orang-orang yang berkata, kalau orang lain baik saya ikut-ikutan baik. Kalau orang lain baik saya ikut-ikutan buruk. Kalau orang baik buruk saya ikut-ikutan buruk. Ikut-ikutan. Itu disebut alay. Maka dia sholat ayo, maksiat ayo. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ya, amar ma'ruf nyambi mungkar. Kenapa dia nyambi mungkarnya? Karena memang dia gitu. Nah, kenapa begitu? Karena ikut-ikutan. Berhijab pakai cadar malah tapi tiktokan goyang seronok. Ada ikut-ikutan. Karena dididiknya dengan cara seperti itu. Nah, salah satunya kenapa dia ikut-ikutan? Karena matinya fungsi akal. Alay itu kan cirinya dua. Satu, gak bisa mendeskripsikan. Kalau ditanya, tadi ikut seminar online sama ini nggak ikut, bagus nggak? Ya gitu deh. Cuman ya gitu deh dong jawabannya. Nggak bisa tuh deh panjang-panjang. Coba jelaskan nak, bagus nggak? Bagus gitu doang. Oke gitu doang. Ini bahaya. Yang kedua, anak yang mengalami thinking shock biasanya nggak bisa memutuskan. Mau makan mie ayam apa bakso? Terserah. Mau ikut mama, ikut papa kamu? Terserah. Mau ke pesantren apa sekolah negeri? Terserah. Generasi terserah ini yang bahaya. Nah, itu kenapa ada anak-anak generasi terserah? Karena di umur-umur stimulasi akal yaitu umur 7-15, bapaknya nggak hadir. Bapak itu kan adalah coach atas stimulasi akal. Bapak yang tidak terlibat umur ini membuat anak-anak itu dominan perasaan, lemah akalnya. Makanya kenapa bapak itu harus mutlak hadir, kok enggak banyak anak-anak jadi korbannya. Ya, salah satunya seperti itu. Nah, ini pembahasan seperti ini sepertinya ya sekali lagi kalau membahas tentang pola pendidikan Islam ini nggak bisa 1 jam 2 jam. Bahkan saya membuat kitab khusus tentang ini tebalnya 1.800-an halaman insya Allah. Ya itu kalau diulas mungkin membutuhkan sekitar 322 jam ya mungkin ya kalau kita siap ya lain waktu ya kita nonstop aja bikin rekor di Muri ya kajian parenting 300 jam gitu ya mabok dah gitu ya pinter kagak bego iya gitu ya habis ini pingsan gitu ya itu saja tapi intinya pembahasan kita ini sekedar pengantar untuk memahami bahwa sejatinya banyak sekali yang harus digali dalam ilmu Islam ini yang membuat kita belajar bahwa menggali khazanah Islam ini mendapatkan sebuah formula terbaik dan membimbing generasi. Minimal kita tahu dari apa yang tadi diuraikan karakteristik yang bisa kita pelajari. Aku qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustadz untuk materinya. Tadi betul ya, tidak akan cukup perjalanan kita kalau hanya 1 jam. Insya Allah ini jadi stimulus belajar terus. Apa? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ayah Bunda. Sepertinya Kang Zikri terkendala jaringan kembali. Baiklah, kita langsung membacakan saja Pak Ustadz ya pertanyaan yang sudah diajukan oleh Ayah Bunda peserta di sini. Baik. Saya akan membacakan yang pertama. Pertanyaan yang masuk pertama. Terima kasih untuk Bunda Eva Silvia. Assalamualaikum, saya Eva dari Sumedang. Assalamualaikum, kumaha Mang Sumedang. Masya Allah ada orang Sumedang di sini. Bagaimana menyikapi para kaum bapak yang fitrah keayahannya tidak muncul
atau malah lebih senang berkumpul dengan teman-temannya dan kurang mau berusaha mencari nafkah. Sangat senang disubsidi oleh istrinya. Apakah ada kesalahan saat mendidik semasa kecil katanya tuh Pak Ustadz. Iya. Boleh dijawab Pak Ustadz? Iya, jazakillah khair. Memang ayah-ayah yang selama ini meninggalkan tanggung jawabnya, kewajibannya, ada beberapa faktor. Pertama adalah asupan ilmu yang membentuk paradigma yang salah, bahwa seolah-olah ayah itu ya dibentuk oleh budaya merasa lebih tinggi, merasa jadi bos, sehingga pernikahan dipakai dalilnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi yang diingat dalilnya cuma laki-laki pemimpin lagi perempuan, tapi dalil yang lain bahwa khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli nggak dipakai gitu. Jadi yang diingat adalah yang penting saya pemimpin ya. Pemimpin bagi sebagai laki-laki yang pemahamannya salah dianggap ngebosi. Lu cari duit, lu harus taat, kalau enggak lu nggak masuk surga. Tapi dia lupa ada dalil bahwa laki-laki itu akan dihisab, ditanya, bahwa laki-laki itulah yang bertanggung jawab. Jadi memang asupan ilmu ini. Nah, untuk asupan ilmu ini memang mau nggak mau bahwa para ayah dan bunda yang datang ini mendukung program-program campaign ya. Saya misalnya bersama guru saya Ayah Irwan sejak tahun 2007 kita mengkampen gerakan Ayah Mengasuh dengan lembaran Jumat, isinya judulnya Lembaran Sahabat Ayah. Yang intinya sebenarnya ingin menyadarkan Ibu Eli Risman guru kami dari fakta-fakta di lapangan menyimpulkan beberapa anak laki-laki yang jadi gay karena salah satunya karena ayah tidak terlibat. Yang kedua anak perempuan yang jadi cabe-cabean. Ya, banyak anak perempuan malam-malam mudah sekali dibawa sama cowok sampai dia menyerahkan keperawanannya, itu karena ketidakhadiran ayah. Jadi ayah yang tidak hadir dampaknya luar biasa sampai disebut sebagai penyakit psikis namanya father hunger. Father hunger adalah penyakit psikis yang dialami sebagian anak karena ketidakhadiran ayah. Nah ini yang pertama, jadi ayah itu tidak punya asupan ilmu biasanya. Dan itu paradigma yang mungkin dari turun-temurun salah. Yang kedua, ayah yang tidak mengasuh ya karena bukan sekedar karena tidak punya asupan ilmu, tapi dia punya hambatan psikologis karena dia punya hutang pengasuhan. Utang pengasuhan diperoleh dari orang tuanya. Maksudnya apa? Sebagian besar kita ini tumbuh dan besar dengan apa yang kita peroleh di masa kecil. Kalau kita dibesarkan dengan penuh kekakuan, kalau kita dibesarkan dengan kalimat-kalimat buruk, maka besarlah kita jadilah bapak yang berkata-kata buruk. Kalau kata orang Arab, fakiru syai la yu'ti, seseorang tidak punya sesuatu tidak bisa memberi sesuatu. Gimana saya mau ngomong sayang sama anak sementara saya sendiri gak pernah dapat itu. Sekalinya dia mau romantis sama istri aja kadang-kadang gak bisa. Mau ngirim puisi salah kirim. Yang dikirim puisinya Khairil Anwar. Aku ini binatang jalang. Sampai dibalas sama istri. Emang kan gitu ya. Sesel banget istri. Karena salah kirim puisi. Dia gak tahu ya puisi yang romantis itu gimana. Maksudnya mau jadi humoris malah jadi tragis. Kan banyak yang gini. Banyak ayah-ayah yang nggak ngerti kenapa seperti ini karena punya hambatan. Nah hambatan ini disebut utang pengasuhan. Nah salah satu pembahasan utang pengasuhan adalah kalau ayah menyadarinya, menerima ini udah bagus dan nggak perlu menyalahkan orang tua. Jangan sambil mengatakan ini karena bapak saya, tidak. Nah kalau istri menyadari bahwa suaminya punya utang pengasuhan, maka istri ialah yang yang mungkin disitulah pahala pintu surga buat istri. Membantu suami menyelesaikan hutang pengasuhannya dengan cara apa? Dengan membayar apa yang menjadi hutang itu semampunya itu. Contoh, kenapa sih suami itu dia nggak bisa berkata-kata baik mesra sama anak? Karena diisi kepalanya nggak pernah tuh ada kalimat-kalimat itu. Dari dulu dibesarkan dengan kalimat maaf ya bego lo, bahkan nyebut kalimat binatang gitu. Gak ada, maka kita ganti. Setiap malam kita bisikin telinganya, ya abang makasih abang baik, abang ganteng, terus sama suami. Kalau dia selama ini nggak bisa mesra sama anak, nggak karena dia kaku, ya dia nggak bisa senyum karena nggak pernah dipeluk, jangan-jangan dari kecilnya nggak pernah diusap. Maka kita menyadari, ini jadilah kita ibu saat ini bagi dia, kita usap, kita peluk, dan di luar itu kita bisa membantu, membuat dia berdaya.
Ya misalnya apa? Dia praktekkan langsung kan, misalnya kalau dia orangnya peragu, langsung ambil keputusan, buat dia berani keputusan. Segera mas, ayo mas, ambil keputusan mas. Ya, kenapa? Karena kalau nggak didesak kayak gitu, dia lambat. Kenapa nggak ada figur ayah? Kalau misalnya dia biasa nongkrong ngumpul sama temennya, dalam hal ini, ya segera beri tanggung jawab mas. Aku sudah sewa ruko di sana dan aku bilang kamu yang akan jaga. Jadi dia dijebak dan dia harus mengambil situasi itu. Kadang-kadang ada sisi kelaki-lakian yang harus dipaksa, dan itulah salah satunya membuat seorang istri berperan dalam hal ini. Nah, makanya memang disinilah pahala istri yang seperti ini luar biasa besar. Maka siapapun para wanita, para istri yang mendapatkan suami model kayak gini, ya inilah salah satu pintu surganya seorang wanita, yaitu ketika dia tidak hanya mengurus anak sendiri, tapi juga ngurus anak mertua, kan gitu ya. Emang berat tuh, kita kan ngurus anak dua, anak diri sama anak mertua. Yang paling susah tuh anak mertua kan gitu ya. Bandel banget itu anak mertua. Tapi harus kita ya bantu untuk dia menjadi pribadi yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan untuk jawabannya Ustadz. Selanjutnya kita masih ada beberapa pertanyaan yang masuk. Di antaranya ada pertanyaan dari Bunda Fitria Dwi di Jakarta. Pertanyaannya, untuk menjadikan generasi gemilang, apakah mencari bibit calon ayah sebelum menikah ini mempengaruhi atau bagaimana penjelasannya Ustadz? Ya, tentu sangat mempengaruhi. Karena nikah itu sejatinya adalah jejak kita untuk mengukir peradaban di masa depan. Dan kita butuh partner. Butuh partner yang siap menanggung dan punya visi. Karena itulah kenapa salah satu doa yang dibaca dalam surat Al-Furqan ayat 74 dimulai dengan kalimat Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Rabb, karuniakanlah dari kami pasangan kami dan keturunan kami. Disebut pasangan dulu karena memang sebelum punya keturunan yang mengqurrata a'yun, pasangannya harus sudah mendapatkan itu. Makanya redaksi Quran pakai kalimat azwaj. Azwaj ini jamak dari kata zauj dan dibahas oleh Dr. Aisyah Asyati. Mana zauj atau azwaj itu adalah kesempurnaan hubungan. Kalau pasangan kita sudah ideal, sempurna hubungannya, itu disebut zauj. Ya, itulah kenapa istri-istrinya Nabi disebut azwaj. Ya, ayat Nabi kulli azwajika, Adam dan Hawa sebagai penduduk surga digelari. Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Penduduk surga dikasih tahu dengan panggilan udkhul jannata anta wa zaujuka. Kalau pasangan yang tidak ideal jadi masalah, biasanya gelarnya imro'ah. Imro'ati Lut, imro'ati Nuh, imro'ati Fir'aun, macam-macam. Makanya salah satu yang kita gelari inginkan adalah kita menjadi pasangan yang harmonis. Sebab 80% masalah pengasuhan itu karena ketidakharmonisan. Ya, saya banyak kasus di lapangan itu. Seorang ibu tidak bisa mendidik anak dengan sempurna karena tidak dapat support emosi. Ibu yang suka marah-marah sama anaknya bisa jadi karena menanggung beban emosi dari suaminya. Karena dia belum beres secara hubungan. Makanya sebelum jadi ayah yang baik, jadilah suami yang baik. Sebelum jadi ibu yang baik, jadilah istri yang baik. Karena itu yang jadi perannya. Nah, bagaimana kita bisa meraih yang namanya pendidikan kalau sejak awal salah dan memilih. Ya, salah dan memilih pasangan. Ya, itu awal dari petaka. Sulitnya seperti itu. Makanya adalah salah satu hak anak dalam Islam dan seringkali sepelekan oleh orang tua adalah mendapatkan ibu dan bapak yang baik. Pernah suatu hari ketika Umar bin Khattab diadukan seorang bapak yang dianggap bandel, ya bapaknya anaknya bandel banget gitu. Dianggap membantah ya, sampai akhirnya Umar memarahinya. Kemudian anaknya mengatakan, ya Amirul Mukminin, alaisa lil waladi hukukun ala abihi, wa ya Amirul Mukminin, adakah hak anak sama bapaknya? Ya kalau dia sama ibunya ditanya adakah anak sama ibunya? Kata Amirul Mukminin ada, bala an yantanki ya ummahu wa yuhsina ismahu wa yu'allimal kitab yani Al-Qur'an. Engkau berhak mendapatkan bapak yang baik atau ibu yang baik. Kau berhak mendapatkan nama yang baik dan engkau berhak mendapatkan yang namanya pengajaran Al-Quran yang baik. Ya. Jadi ini yang seringkali disepelekan bahwa ada hak anak sebelum kita nikah. Makanya nikah itu bukan nyari suami. Nikah itu bukan nyari istri. Nikah itu mencari ibu untuk anak-anak kita. Mencari bapak untuk anak-anak kita. Itulah mengapa laki-laki punya visi peradaban. Melamar wanita bukan begini, maukah kamu jadi istriku? Itu terlalu basi.
Bagi yang jomblo sedikit jauh. Kalau pengen ngelamar bahasanya apa? Maukah telapak kakimu menjadi surga untuk anak-anakku nanti? Kan begitu jelas ya. Yang udah nggak usah dipraktekin lagi. Ya, udah cukup sekali. Kemarin nyesel-nyesel bodo amat dah. Yang ini buat yang jomblo aja. Ya, jadi kalau mau ngelamar jelas gitu. Oh iya ya, jelas kan? Ya, dia ngerti gitu ya. Ya, jadi inilah visi yang harus dibangun ya. Bagaimana seorang suami seorang calon suami dia mencarikan pasangan. Nah, ini dalam Islam ini sesuatu, itulah mengapa Umar bin Abdul Aziz misalnya itu kan berasal dari keturunan yang baik ya, karena waktu memilih yang paling mudah bukan Umar bin Abdul Aziz, Salahuddin Al-Ayyubi, Najmuddin Ayyub itu kan mendapatkan resiko dibully karena kejombloannya yang bertahun-tahun. Yang lain seumuran dia udah pada nikah. Dia dibully karena nggak nikah-nikah. Ya sama lah kayak jomblo zaman now kan dibully. Perhatikan jomblo zaman now yang dibully ya harus berhusnuzon. Jangan-jangan saya Najmuddin Ayyub di zaman ini gitu ya. Ya jangan langsung ngerasa minder gitu. Najmuddin Ayyub dulu dibully. Ya lu sama lah kayak jomblo zaman now gitu ya. ATM aja udah bersama, lu masih mandiri aja kan gitu ya. Ya segitiga sama kaki, lu sama siapa? Kan sama. Kayak ini sebagian jomblo ngerasain ya Allah gitu ya. Nah, Najmuddin Ayyub juga gitu, tapi Najmuddin Ayyub menjawabnya dengan tegas. Tahu jawaban Najmuddin Ayyub? Ya karena dibully mulu dia jawab, gua akan nikah dengan wanita yang kelak akan membebaskan Al-Aqsa ya. Yang kelak akan mendidik anak saya menjadi pembebas Al-Aqsa. Jadi begitu dia jelas. Ya, makanya mingkem temennya, speechless. Oh iya ya, beda dia. Karena dia bukan mencari sekadar wanita soleha. Soleha kalau nggak penggerak repot kata dia. Soleha doang tapi nggak mau jiwa mujahidahnya nggak ada. Nanti ditinggalin mewek, nangis. Abang nggak sayang gitu ya. Sekiranya ini terjadi mungkin Hajar udah ngambek tuh. Ibrahim kan ninggalin pulang setahun sekali. Tega banget nih suami. Mana tinggalin cuman kurma doang lagi. Mana cuma air doang. Ya, mana kagak ada wifi. Ya nih cilok juga nggak sisain kan kagak gitu. Itulah membuat namanya Ibrahim itu dia mendapatkan pasangan yang partner luar biasa. Ditinggalin istrinya bukan sekedar soleha tapi juga mujahidah. Setahun di padang pasir nggak protes, ridho dia. Kalau istri sekarang tinggal di rumah mewah aja, suaminya baru berangkat rapat dakwah aja udah ngambek ya, tidur di teras sama kucing langsung. Suaminya langsung diboikot. Karena mentalnya mental sekedar yang penting kan aku soleha. Soleha itu harus berbarengan dengan jiwa mujahidah. Ya, harusnya begitu. Jadi kalau kecuali suami pergi jauh apa? Mau ngapain bang? Mau naik sepeda Brompton, nyobain Jakarta Bali. Baru kita gampar bareng-bareng. Nah kalau dia berangkat mau misalnya mau dakwah, mau ini ya jangan mutung gitulah. Nah, Najmuddin Ayyub gitu. Dia ketika dia berdakwah, lihat bagaimana dia ngomong kayak gitu teman speechless. Dan kebetulan dia lewat sebuah rumah yang kebetulan ada seorang bapak ngomel-ngomel juga. Sama siapa? Sama anaknya. Kamu berkali-kali lelaki soleh melamar kamu, ditolak lagi. Kamu tuh pengen jadi perawan tua apa? Sama bapaknya ngatain gitu. Apa kata dia? Saya baru akan menikah dengan laki-laki yang siap mendidik anak saya membebaskan Al-Aqsa. Nah didengar sama Najmuddin Ayyub, langsung dia ketok pintu rumah ini. Pak, siapa yang barusan ngomong? Anak saya, nikahin Pak. Langsung ketemu tuh, nggak mandang wajah dulu. Ya dia langsung ketemu. Kalau kita mandang wajah dulu, cakep nggak cakep jadi deh Pak. Ya visi bagus kalau cakep, astagfirullah jangan ini. Ya, kalau ini enggak, visinya yang menguatkan. Nah itulah, jadi kalau ditanya bibitnya wajib, ya calon ayahnya nggak sembarangan. Makanya kita lihat ya pola asuh si calon ayah ini, dia deket nggak sama anak kecil, jangan sampai ya kita anak kecil dekat dia trauma semua, ya jangan sampai nanti anak kita trauma juga pas sudah jadi anaknya dia jadi repot. Jangan sampai anak kita jadi malah nggak pas gitu ya dengan dia. Nah inilah kenapa mencari calon ayah itu atau calon ibu menjadi bagian penting dalam pendidikan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih banyak. Satu pertanyaan terakhir mungkin karena waktunya sangat singkat. Ini masih berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, berkaitan tentang fitrah keayahan dari sahabat kita Bunda Ustika. Bagaimana menumbuhkan fitrah keayahan yang belum muncul dari sosok seorang ayah? Ya. Tadi sudah kita bahas bahwa fitrah keayahan itu adalah bisa jadi kesadaran ilmu sama sebenarnya, kesadaran ilmu yang bisa jadi belum masuk ya.
memang salah satu cara membuat suami mau sadar fitrah kayahan itu adalah minimal dia mau ngaji aja. Saya percaya ayah-ayah yang mau ngaji ikut kajian parenting ini adalah ayah-ayah yang sudah tumbuh fitrah kayahannya. Terlepas bahwa di sini datang karena kesadaran atau diseret sama istrinya sampai diancam. Awas lo ya pokoknya. Kalau enggak malam tidur di teras biarin. Nah itu mungkin lihat dah. Makanya saya lihat ada bapak-bapak yang mukanya tegang-tegang. Ini kan saya kelihatan nih. Ini muka dalam tekanan. Saya nggak tahu kakinya diinjak apa enggak kan saya nggak tahu. Ini kan ngelihat gambar kan cuman bagian perut ke atas. Ya itu kaki sambil megang-megang nginjek kan gitu ya Allah gitu. Maka lihat tuh ada muka yang senyumnya nggak lepas gitu ya. Ya Ustadz tahu banget ya tertindasnya saya di keluarga ini gitu ya. Tolong nih kan ada yang ngasih kode-kode nih. Selalu memberi syarat help me gitu ya. Nah ayah yang kayak gini lah yang kita biarin dah. Kalau ibu dengan dia diinjek kakinya dia mau ikut kajian saya nggak apa-apa Bu. Ya bahkan saya dukung Bu, injek lagi Bu kalau besok nggak ikut. Pokoknya memang harus Bu. Kalau saya sih lagi seneng aja. Saya sih memang suka ngomporin ibu-ibu gitu. Coba ibu-ibu ajak suaminya gitu. Tapi intinya alhamdulillah kalau ngelihat wajah-wajah di sini semangat. Nah itu kan udah modal. Jadi kalau suami mau ikut kajian itu modal pertama. Permasalahannya gimana dia mau kajian ini? Banyak cara-cara yang ibu-ibu lakukan tuh nggak efektif. Ya setiap kajian parenting dicatat, di tag, nggak dibaca. Suami itu udah tahu ya kalau kajian parenting di tag itu tandanya nasihat buat gue. Makanya nggak mau dia. Ya udah tahu kan pasti gue dinasehatin. Pasti isinya nyala-nyalain gue kan. Makanya nggak bakalan dia mau baca. Buku parenting dibeli, Ustaz, Bang ada buku bagus dari Ustaz Bendy, Fatherman. Baca deh gitu. Nggak bakalan. Karena caranya nggak begitu. Makanya kalau suami mau ikut kajian parenting ada 7 langkah. Nih, untuk dia langkah 7 langkah nih catat nih. Langkah pertama kalau mau ngomong sama suami ini itu menyadarkan penuhi 3 kebutuhan pokok suami kalau mau ngomong mau ikut kajian. 1, puaskan matanya. 2, puaskan perutnya dan puaskan di bawah perutnya. Mudah badan paham. Kalau mau sama suami pakai teknik yang musulaim. Muslim itu ngomong sama suaminya dia berhias dulu. Ini ada istri mau ngomong suaminya penting tentang parenting, pakai baju gambar Dora yang giginya copot kan nggak mau. Itu suami udah ngeliat jijik banget gue ngeliat kayak gitu ya. Mana keteknya bolong 3 ini apaan gitu ya. Nggak bakalan mau. Jadi pakai baju yang bagus gitu ya, berhias, pakai minyaknya minyak parfum lah. Jangan minyak ya, minyak aspal sisa oli kemarin dipakai ya enggak lah. Pakai. Yang kedua, kenyangin. Masak yang enak, bikin resep. Kedua, maaf ya, bikin rayu sampai dia bergairah, sampai mau bercumbu dan secara psikologis laki-laki kalau udah keluar syahwatnya dari perut, dia akan menghasilkan hormon happiness. Hormon happiness itu menghasilkan 4 zat. 1 dopamin, yang kedua endorfin, yang ketiga oksitosin, yang keempat serotonin. Berdasarkan riset kalau laki dia keluar 4 zat ini, itu paling mudah diajak ngomong. Ini juga saat yang tepat buat ibu-ibu bisa minta tambahan uang belanja. Ini saat yang tepat. Makanya kalau lakukan ini pertama. Jadi jangan baru pulang langsung bahas, Mas, berdasarkan kajian tadi Ustadz Bendy tadi pagi, ternyata suami digampar langsung itu. Makanya pastikan berhias dulu. Nih. Yang kedua, kalau ngomong sama suami setelah dia puas syahwatnya, ngomong maksimal 15 kata. Ini latihan. Karena ibu-ibu tuh nggak cukup 15. Tapi memang harus Bu, karena suami itu daya fokusnya 15 kata. Kalau 15 kata dia tidur, apalagi habis berhubungan. Nah, 15 kata itu ibu latih. 15 kata itu apa? 15 kata itu adalah kalimat apresiasi yang membuat pride-nya muncul. Bagi laki-laki pride itu udah kayak NKRI, harga mati. Kalau nggak dipuaskan sama istrinya, dia cari wanita lain. Makanya pride itu apa? Ibu bilang gini, Mas, terima kasih ya kamu kemarin bawain belanjaan aku di mall. Itu kan 10, minimal maksimal 15. Apa aja dan wajib suami itu merasa oke, senyum dia dan nggak boleh nyindir, jangan bilang makasih tapi nyindir. Mas makasih ya udah beliin mobil bagus untuk kita, kata suami. Odong-odong mau bilang bagus, nyindir lu. Nah itu kalau suami kayak gitu udah sakit hati, menutup pembicaraan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pastikan ya dalam hal ini suami diketuk pintu egonya dengan minta izin. Aku boleh ngomong sesuatu enggak? Tapi jangan marah ya. Itu. Yang keempat pakai teknik I message. Ada you message. Kalau you message itu gini. Kamu kenapa sih Mas malas banget sih baca buku aku beli? Aku tuh belinya udah mahal loh. Enggak. Kamu kenapa sih Mas ikut apa kan? Enggak mau dia. You itu enggak suka. Tapi I message itu pakai pesan saya. Pesan saya itu bahasa gini. Aku tuh senang banget loh Mas.
Aku tuh bahagia loh Mas. Yang penting kalimat positif dengan kalimat aku senang bahagia. Kalau itu perilaku yang diharapkan. Kalau kamu mau bareng sama aku ikut kajian itu. Kalau kamu mau nemenin aku ya ikut seminar ini. Itu. Sehingga dampaknya sebutkan. Sehingga aku ngerasa dicintai. Aku ngerasa engkau memahami aku. Itu yang keempat. Yang kelima, minta maaf. Maaf adalah bahasa untuk bahasa koneksitas. Bukan menandukan kita bersalah. Maafin ya Mas, kau permintaan aku neko-neko. Ya, yang keenam adalah penguatan apresiasi. Tapi biar bagaimanapun kamu lelaki yang terbaik. Tapi bagaimanapun kamu lelaki yang hebat. Dan yang ketujuh, berikan 3 sentuhan yang shock buat emosinya laki-laki, buat dia nyaman. 1, kecup punggung telapak tangannya. Yang kedua, pipinya. Yang ketiga, tepuk bahunya. Nah, 7 langkah inilah yang membuat suami mau dibawa untuk keinginan kita. Dan bapak-bapak sudah tahu ini, waspada kalau istri sudah memuat 7 langkah ini. Tandanya ada sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau dia udah berdandan malam-malam, udah jelas nih, udah mau sampai dah. Itu udah poin dah gitu. Udah jelas gitu. Jadi makanya saya bongkar rahasia ini di bapak-bapak ini. Hati-hatilah Pak. Kalau Pak suami, kalau istri, karena istri ini udah belajar ilmu saya, bapak juga tahu ilmunya gitu. Gitu. Wallahualam bishawab. Masya Allah, turun Ustadz. Masya Allah, tadi saya jadi mesum-mesum sendiri di sini sama suami bersebelahan nih. Jadi nge-review lagi juga ya, Masya Allah. Turun pisan nih, relate banget ya, Masya Allah Pak Ustadz, dengan kondisi kami di rumah tangga tentunya gitu ya, Masya Allah. Luar biasa banget. Tadi saya juga melihat screen yang lain pun ikut mesem-mesem juga sepertinya nih, Masya Allah. Baik, kalau begitu mungkin kita lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya ini, atau masih ada pertanyaan yang mau dibacakan lagi kah? Baik, tampaknya sudah cukup nih Teh, karena sudah jam 11.30. Baik. Masya Allah, terima kasih banyak Masya ya Teh Allah. Anti. Dan Masya Allah Ustadz, terima kasih banyak. Jazakallah khairan, apa yang disampaikan insya Allah jadi bekal banget nih buat kita semua, buat kami-kami yang masih belajar untuk menjadi orang tua dan pasangan yang baik untuk pasangan kita. Ustadz, barangkali sebelum ditutup, ada hal yang perlu ditegaskan kembali sebagai closing statement untuk kita semua. Tafadhol. Baik, yang pertama adalah anak soleh itu investasi. Yang jelas sebagaimana kita sungguh-sungguh mencari investasi untuk bisa membuat kita nyaman di masa depan, maka bersungguh-sungguhlah dalam mendidik, karena sejatinya Allah berikan kebaikan buat kita di dunia dengan anak yang membuat kita nyaman di masa tua, dan berikutnya di akhirat posisi terbaik di surga. Yang berikutnya, yang kedua, kata kunci pengasuhan adalah mau repot. Mau repot, makanya pilih di antara 2 hal, dan kita nggak bisa lebih dari 2 ini. 1, ya, silakan ongkang kaki di saat anak masih kecil. Silakan repot di masa kecil, nanti tinggal ongkang kaki di saat anak sudah gede. Kita mendapatkan buahnya. Atau yang kedua, silakan ongkang kaki di saat anak masih kecil, nanti repotnya pas anak udah gede. Ya, tiba-tiba telepon Kapolsek, Bu, anak ibu di sini nih, lagi silaturahim, kagak ketangkep Bu. Ya Allah, dulu kamu nggak begini, dulu. Makanya buat yang punya anak kecil dan belum repot, waspadalah. Kalau belum repot juga, segera cari kerepotan, karena repot adalah sunnah pengasuhan, sebagaimana Hajar yang repot dalam rangka mencari air demi Ismail. Tapi repotnya ini dibalas hasilnya bukan dari Hajar sendiri, tapi dari hentakan kaki Ismail. Makanya segera repotkan diri, karena itulah cara Allah membalas jerih payah kita dengan kebaikan dunia akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagai bentuk syukur kita, silakan sampaikan ungkapan terima kasih dan doa kepada Ustadz Bendri melalui kolom chat, atau kita doakan langsung juga di kediaman masing-masing. Semoga ilmu yang disampaikan betul-betul. Iya,
Semoga senantiasa berkah ilmunya bagi Ustadz dan juga untuk kita semua bermanfaat, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari insya Allah. Jazakallah khairan sekali lagi Oh, iya. Ustadz, dan selamat untuk kembali beraktivitas. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Demikian persembahan terbaik yang bisa kami sajikan. Semoga bermanfaat dan selamat menguatkan pendidikan di rumah keluarga Anda. Sampai jumpa di Festival Keluarga Whiteby selanjutnya.